Saudara sekalian, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali berjumpa dengan saudara. Saudaraku, belakangan ini kita tidak asing dengan yang namanya medical check-up. Tes kesehatan untuk memastikan apakah kondisi tubuh kita ini baik-baik. Apakah kita tetap sehat? Apakah kita tetap prima di dalam kondisi-kondisi seperti ini? Nah, saudaraku, hari ini saya ingin mengajak saudara juga melakukan sebuah tes kesehatan, tes yang sederhana untuk menguji penglihatan kita, apakah kita masih tetap memiliki penglihatan yang prima atau tidak. Saya akan tunjukkan sebuah gambar kepada saudara. Ini gambarnya. Saudara coba lihat baik-baik gambar ini. Bergerak ke arah manakah gambar yang sedang saudara lihat ini? Ke kiri atau ke kanan? Coba saudara perhatikan baik-baik. Jangan berkedip, fokus pada gambar itu. Saudara lihat, ke kiri atau ke kanankah itu? Baik, sekarang gambar kedua. Nah, saudara, di gambar kedua ini, mari saudara juga lihat, lingkaran ini berputar ke kiri atau berputar sebaliknya ke arah kanan. Sama, saudara juga harus tetap fokus dan saudara perhatikan baik-baik. Bergerak ke kiri atau ke kanankah dia? Ya, oke, selesai. Jangan lama-lama. Saudaraku sekalian, kalau saudara tadi melihat ke kiri, maka konon katanya menurut para ahli, saudara mengalami gangguan di bagian otak kiri. Kalau saudara melihat gambar itu bergerak ke kanan, berputar ke kanan, kedua gambar tersebut mengarah ke kanan, maka katanya saudara mengalami gangguan di otak sebelah kanan saudara. Wow, hati-hati ya. Tapi saudaraku, sebenarnya gambar ini adalah sebuah gambar yang diam, yang tidak bergerak atau berputar ke kiri ataupun ke kanan. Lalu kenapa ketika kita melihat gambar tersebut, gambar itu seolah-olah bergerak ke kiri ataupun ke kanan? Itu terjadi karena sesuatu yang disebut dengan ilusi optik. Sekali lagi saya katakan ilusi optik. Ini adalah sebuah hal yang terjadi, sebuah fenomena yang terjadi karena otak kita menerima rangsangan yang berlebihan dari mata kita. Sehingga dia memberikan sebuah proyeksi yang salah dan memberikan sebuah kesan yang salah terhadap kita. Jadi waktu kita melihatnya, kita berpikir bahwa itu bergerak ke kiri, berputar ke kiri ataupun ke kanan. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah gambar yang diam. Oleh sebab itu, kalau saudara melihat ke kiri tadi, ataupun melihat gambar itu ke kanan, tidak ada yang salah dengan saudara. Itu adalah sesuatu yang umum terjadi dengan mata, dengan otak kita. Saudaraku sekalian, yang saya ingin katakan adalah mata kita ataupun otak kita, pikiran kita, ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dikelabui. Adalah mata dan otak yang mudah untuk melakukan kesalahan. Namun saudaraku, ironisnya adalah bahwa kita seringkali mengandalkan mata dan juga otak atau pikiran kita sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan langkah kehidupan kita. Oh saudaraku, begitu riskan. Bahkan untuk melihat sebuah gambar saja, otak dan mata kita bisa salah. Apalagi kita hanya mengandalkan mata dan otak kita, pikiran kita, untuk mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Betapa riskannya, saudaraku. Hari ini kalau kita adalah orang yang suka mengandalkan indera penglihatan kita, pikiran kita, otak kita sebagai satu-satunya dasar kita untuk mengambil keputusan, mari saudaraku, jangan lakukan hal itu lagi. Mari mulai beralih kepada sebuah dasar yang lebih kuat, yang lebih solid bagi kita untuk bisa membantu kita melewati hari-hari hidup kita. Firman Tuhan memberitahu kita demikian. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-8. Salomo berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah
yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi saudaraku, mari kita tidak lagi mengandalkan mata dan pikiran kita sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Tapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita andalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengakui Dia, melibatkan Dia di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Janganlah menganggap diri kita bijak, tetapi mari kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Maka niscaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kita akan dipimpin oleh Tuhan, dan kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.